Yo yo yo, what's up sobat gabut, terus balik nih be aku Mas Pai di channel Mas Pai 03. Piye kabare para pecinta kopi sasetan? Masih sehat kan? Gue doakan kalian semua sehat selalu, amin. Oke, di video kali ini Mas Pai akan membahas film action komedi asal Amerika yang berjudul Agent Cody Banks. Film ini rilis pada tahun 2003 yang menceritakan tentang kisah agen CIA muda yang masih sekolah bernama Cody. Nah, si Cody ini ditugaskan untuk mendekati anak dari seorang ilmuwan jahat demi mendapatkan akses ke ayahnya. Gimanakah kelanjutannya? Langsung saja kita ke alur filmnya. Los! Di awal film diperlihatkan Cody yang baru saja bangun tidur. Kemudian ia langsung sarapan bersama keluarganya sebelum dirinya berangkat ke sekolah. Di sisi lain terdapat seorang ibu-ibu yang meninggalkan anaknya di dalam mobil. Tanpa sengaja anak tersebut menginjak tuas rem yang membuat mobilnya mundur. Cody yang hendak berangkat sekolah pun melihat hal tersebut. Kemudian ia pun mencoba untuk menghentikan mobil itu dengan mengejarnya menggunakan skateboard miliknya. Dengan sekuat tenaga, akhirnya Cody pun berhasil naik ke atap mobil dan menarik tuas remnya sebelum mobil tersebut menabrak kereta. Di sini Cody tidak menampakkan bahwa dirinya lah yang menolong, tapi ia lebih memilih untuk mengambil kembali skateboardnya dan melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Scene beralih ke sebuah perusahaan milik organisasi Ares yang berada di Hong Kong. Terlihat seorang ilmuwan yang bernama Dr. Connors sedang mendemonstrasikan karyanya kepada pemimpin organisasi Ares sekaligus bosnya, yaitu Brinkman. Di sini, Dr. Connors menciptakan sebuah nanobots yang bisa menyerap atau memakan tumpahan minyak di lautan. Nampaknya Brinkman belum puas dengan ciptaannya Dr. Connors dan ia menyuruhnya untuk mengembangkan nanobots itu agar bisa memakan segalanya. Di sisi lain, terdapat sebuah rapat di kantor CIA yang dipimpin oleh sang ketua bernama Direktur David. Mereka semua sedang membahas teknologi nanobots yang diciptakan oleh Dr. Connors, dan nampaknya mereka belum mengetahui rencana apa yang akan dilakukan oleh Dr. Connors dan yang lainnya. Dikarenakan Dr. Connors ini sangatlah tertutup, Direktur David pun memutuskan untuk mencari tahunya melalui putrinya Dr. Connors yang bernama Natalie. Nah, maka dari itu sang direktur pun berniat akan mengutus salah satu agen remaja yang tak lain adalah Cody untuk mendekatinya. Jadi selama ini CIA telah merekrut dan melatih anak-anak di bawah umur agar bisa menjadi agen profesional. Keesokan harinya ketika Cody dan teman-temannya sedang berada di ruang ganti, tiba-tiba datanglah seorang agen seksoi yang bernama Ronika, di mana ia berniat akan menjemput Cody. Di sini Ronika sempat digoda oleh siswa-siswa cabul. Lantas Ronika pun langsung memberi pelajaran kepada mereka semua. I really hate it. Setelah itu, Ronika membawa Cody ke kantor CIA. Sesampainya di sana, Direktur David memberikan tugas kepada Cody untuk mencari informasi mengenai Dr. Connors dengan cara mendekati anaknya, yaitu Natalie. Untuk itu, Cody pun akan dipindahkan ke sekolahnya Natalie. Sebelum memulai aksinya, Cody dibekali uang $5.000 dan juga alat-alat canggih seperti kacamata X-ray, GPS, jam tangan yang bisa menyetrum, dan skateboard bertenaga turbo.
Singkat waktu, Ronika pun mengantar Cody ke sekolah barunya. Di sini, Ronika memberitahu Cody bahwa kau harus mendapat undangan pesta ulang tahunnya Natalie yang akan diadakan bulan depan. Di dalam kelas, Cody pun melihat Natalie dan nampaknya ia terpesona dengan kecantikannya. Ketika Cody akan menghampirinya, tiba-tiba ia dihadang oleh Kang Bully di sekolah tersebut. Lalu, salah satu dari mereka mengambil jam tangan milik Cody dan tanpa sengaja anak tersebut memencet tombol pada jam tangan itu yang membuatnya kesetrum. Setelah itu, Cody pun menghampiri Natalie dengan maksud untuk berkenalan dengannya. Akan tetapi, Cody yang payah ketika berhadapan dengan cewek pun terlihat gugup dan tidak bisa berkata apa-apa, yang mana hal tersebut malah membuat Natalie menjadi ilfil. Beberapa jam kemudian, pada saat Natalie akan mengikuti kelas mengemudi, terlihat Cody juga berada di sana untuk mengikuti kelas tersebut. Jadi, tim CIA telah menempatkan Cody di semua kelas yang diikuti oleh Natalie. Saat Natalie mencoba untuk mengemudi, ia pun menabrak semua pembatas. Oleh karena itu, ia harus gagal dalam mendapatkan SIM. Ketika giliran Cody yang mengemudi, ia tak menabrak satupun pembatas. Ia justru freestyle dengan ngedriftkan mobilnya. Dan akhirnya Cody pun lolos dalam mendapatkan SIM. Nah, Natalie yang melihat kemampuan Cody tersebut nampak terkesan. Singkat cerita, Ronika yang mengetahui kalau Cody ini belum juga mendapat undangan dari Natalie, kemudian memberikan Cody nomor WA-nya Natalie dan menyuruhnya untuk segera menghubunginya. Entah tak dijelaskan dari mana Ronika bisa tahu WA-nya Natalie. Lanjut. Lalu Cody mencoba untuk menghubungi Natalie, dan ketika Natalie menjawabnya, Cody pun langsung mematikan teleponnya karena ia masih saja merasa gugup ketika berbicara dengan cewek. Lantas hal tersebut pun membuat Ronika kesal. Kemudian ia melaporkannya kepada Direktur David. Sang direktur yang mengetahui hal tersebut pun juga sangat kesal. Lalu sang direktur memberikan pelatihan khusus kepada Cody dengan mendatangkan beberapa ahli cinta agar Cody ini bisa menjadi fuckboy. Keesokan harinya di sekolah, Cody melihat Natalie yang sedang memasang spanduk. Saat Natalie akan memasangnya, tiba-tiba ia terpeleset. Sontak, Cody pun langsung lari untuk menyelamatkannya. Nah, dari situ Natalie pun akhirnya mau berteman dengan Cody. Dan sebagai tanda terima kasih, ia mengundang Cody untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Singkat waktu, tibalah di pesta ulang tahunnya Natalie. Sebelum Cody pergi ke rumahnya Natalie, Ronika mengingatkannya terlebih dahulu untuk selalu berhati-hati dan tetap menjaga identitasnya sebagai agen. Kemudian, Cody pun berangkat menggunakan mobil 2 pintu tanpa atap. Sesampainya di sana, Cody langsung disambut oleh Natalie. Terlihat Cody ini sudah tidak gugup lagi. Kemudian ia memberikan sebuah kalung, yang mana sebenarnya kalung tersebut merupakan kalung yang bisa melacak keberadaan Natalie. Ketika Cody sedang mengecek sekeliling rumah, tiba-tiba ia melihat Dr. Connors, Brinkman, dan tangan kanannya Brinkman yaitu Francois sedang menuju ke suatu ruangan, yaitu laboratorium. Seketika Cody pun langsung mengambil peralatan canggihnya, kemudian mengikuti mereka bertiga. Di sini Cody masuk melewati atap laboratorium secara sembunyi-sembunyi. Dikarenakan banyak sensor, Cody pun menggunakan skateboard canggihnya agar tidak menyentuh sensor itu. Setelah berada di atas mereka bertiga, Cody pun langsung memasukkan kamera kecil agar bisa melihat apa yang sedang mereka lakukan. Ternyata mereka sedang menguji kekuatan dari nanobots yang telah dikembangkan oleh Dr. Connors, di mana sekarang nanobots tersebut sudah bisa memakan semua benda yang berbahan logam. Lalu Brinkman menjelaskan bahwa ia akan menggunakan nanobots tersebut untuk menghancurkan semua senjata yang ada
di gudang militer Amerika bahkan dunia, dan ia menyuruh Dr. Connors untuk mengoperasikannya. Jika Dr. Connors tidak mau, maka Brinkman akan mengancam keselamatan putrinya, yakni Natalie. Dr. Connors yang merasa dikhianati karena tidak sesuai perjanjian pun hanya bisa pasrah dan menuruti keinginan Brinkman tersebut. Jadi, perjanjian awalnya yaitu mereka akan menggunakan nanobots tersebut untuk suatu proyek. Akan tetapi, Brinkman malah menggunakannya untuk menguasai dunia dengan cara menghancurkan semua senjata militer setiap negara. Saat mereka bertiga sudah keluar, Cody pun turun ke bawah untuk mengambil salah satu nanobots yang nantinya akan dijadikan sampel penelitian di kantor CIA. Setelah berhasil mengambilnya, ia pun memasukkan nanobots itu ke dalam sepatunya. Dan tiba-tiba, nanobots itu memakan sepatu canggih milik Cody. Dikarenakan sepatu itu terbuat dari logam. Alhasil, Cody pun terjatuh ke bawah lantai yang penuh dengan sensor, di mana kemudian alarm laboratorium tersebut berbunyi. Brinkman yang mendengar hal itu pun menyuruh Francois untuk mengeceknya. Untungnya ketika Francois datang, Cody berhasil kabur lewat atap, dan Francois pun mengira kalau alarm berbunyi dikarenakan ulah bebek yang ada di sana. Pada saat hendak pulang, Cody dihampiri para pembuli di sekolahnya. Lalu mereka semua pun menggotong Cody dan berniat akan menceburkannya ke kolam. Namun, Cody yang sudah dilatih bela diri sejak bergabung CIA pun kemudian langsung menghajar mereka semua. Setelah kejadian tersebut, Cody pun harus dipecat dari agen CIA karena Cody telah melakukan keonaran dengan menghajar Kang Bully pada waktu itu. Dan hal itu hampir saja membuat identitas Cody sebagai agen terbongkar di semua media. Lalu, Ronica menyuruh Cody untuk menjauhi Natalie dan tidak ikut campur lagi dalam masalah ini. Keesokan harinya, tak disangka Natalie datang ke rumahnya Cody. Sontak, Cody pun terkejut dan langsung membawanya ke sebuah restoran untuk makan bersama. Di sini, Cody sempat akan menceritakan semuanya kepada Natalie. Akan tetapi, tiba-tiba datanglah Francois yang berniat akan menculik Natalie. Nampaknya Cody berhasil kabur, namun ia harus merelakan Natalie dibawa oleh Francois. Jadi, tujuan Francois menculik Natalie untuk mengancam Dr. Connors agar bisa lebih cepat dalam mengoperasikan nanobots-nya. Saat Cody tiba di rumah, ia pun dimarahi orang tuanya karena pulang tengah malam, dan ia diberi hukuman tidak boleh keluar dari rumah. Di dalam kamar, ia melihat adiknya sedang memainkan alat-alat canggih miliknya. Lalu, ia mengambil alat tersebut dan melihat keberadaan Natalie di markasnya Iris. Jadi, kalung pelacak yang ia berikan kepada Natalie masih terpasang. Maka dari itu, ia masih bisa melacak keberadaan Natalie. Lalu ia pun berniat akan pergi untuk menyelamatkan Natalie. Akan tetapi hal tersebut dilarang oleh adiknya karena Cody ini masih dihukum oleh orang tuanya. Dengan terpaksa, Cody pun menjelaskan kepada adiknya bahwa dirinya ini merupakan seorang agen junior CIA. Nah, uang $5.000 yang pernah CIA berikan kepadanya, ia berikan kepada adiknya agar adiknya ini mau tutup mulut soal kepergian dirinya. Setelah itu, Cody pun menyelinap masuk ke kantor CIA untuk mengambil beberapa alat canggih yang ia butuhkan. Setelah mendapatkannya, ia pun langsung OTW ke markasnya Iris yang berada di pegunungan salju. Sementara itu, Direktur David yang sudah mengetahui kalau Cody mencuri alat-alat canggih pun sangat marah. Kemudian, ia menyuruh Ronica untuk mencarinya.
Kembali ke Cody, terlihat ia sangat menikmati papan seluncur canggihnya. Sampai-sampai ia melakukan freestyle yang membuatnya harus tersangkut di pohon. Tak lama kemudian datanglah Ronika menggunakan jetpack GTA. Lalu Cody pun bertanya, "Hei, kok Anda bisa menemukanku?" Ronika pun menjawab bahwa dirinya mengetahui lokasi Cody karena papan seluncur yang digunakannya memiliki alat pelacak. Di sini Ronika mengajak Cody untuk ikut bersamanya. Akan tetapi Cody menolak karena ia kesini untuk menyelamatkan wanita tercintanya, yakni Natalie. Lalu Ronika pun bilang bahwa dirinya juga akan menyelamatkan Natalie. Mendengar hal tersebut, Cody pun akhirnya mau ikut bersama Ronika. Sesampainya di markas Ares, mereka berdua pun menyelinap masuk ke dalam. Di sana, Cody melihat Natalie sedang dikurung. Kemudian, ia pun langsung masuk ke kurungan tersebut menggunakan alat CIA. Sementara itu, Ronika sedang sibuk memasang beberapa bom di markas ini. Tak diduga, mereka berdua telah tertangkap kamera CCTV yang membuat keberadaan mereka harus terbongkar. Lalu, Brinkman pun menyuruh Francois dan yang lainnya untuk menangkap mereka, dan akhirnya mereka pun harus tertangkap. Akan tetapi di sini Cody berhasil melarikan diri. Ronika yang melihat hal itu pun langsung melemparkan remote bomnya kepada Cody. Setelah itu, Brinkman mengancam akan mencairkan nanobots-nya di kepala Natalie jika Dr. Connors tidak mau menyelesaikan tugasnya. Dengan terpaksa, Dr. Connors pun menuruti perintah dari Brinkman agar putrinya bisa selamat. Tak lama kemudian, datanglah kembali si Cody, di mana ia langsung memencet remote bomnya yang membuat sebagian markas Ares hancur. Nampaknya Brinkman pun harus tewas karena telah menelan nanobots. Sebelum kabur, Cody sempat menempelkan sebuah bom yang bisa menghancurkan seluruh isi dari markas Ares. Namun, masalah muncul ketika mereka akan kabur menggunakan helikopter. Terlihat pintu gerbang tak bisa terbuka penuh dikarenakan tersangkut. Maka dari itu, Cody pun langsung turun ke bawah untuk mengambil dan melemparkan beberapa nanobots ke pintu gerbang, dengan tujuan agar pintu gerbang bisa hancur akibat termakan nanobots. Nampaknya cara tersebut pun berhasil, dan pada akhirnya mereka berempat pun bisa kabur sebelum bom meledak. Setelah kejadian tersebut, Cody pun dipanggil kembali ke kantor CIA. Direktur David yang awalnya marah kepada Cody, kini ia sangatlah bangga kepadanya. Dan sebagai balasannya, sang direktur akan memberikan apapun yang Cody mau. Lalu Cody meminta agar sang direktur membuatkan Natalie SIM. Setelah jalan-jalan mengelilingi kota, mereka berdua pun duduk bersama menikmati senja. Kemudian mereka pun dan film pun mantap. Dahlah. Oke, segitu dulu pembahasan dari Mas Pai. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya cuy. See you in the next video. Bye bye.